Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah BWS rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita yang besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidup kepada kita dan juga menyampaikan kita kepada waktu-waktu di antara waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutamakan adalah waktu di mana saat ini kita berada, yaitu di bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram adalah di antara bulan haram yang Allah jadikan lebih utama dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah mengatakan Allah telah menjadikan bilangan bulan itu ada 12 bulan dalam satu tahun, dan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan suci, yang mana Allah melarang kita untuk berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, menceburkan diri kita ke dalam kubangan dosa di bulan-bulan tersebut. Dan dimaklumi bahwasanya kata para ulama, manakala dosa di bulan-bulan haram itu lebih besar daripada kita melakukan dosa di bulan-bulan yang lainnya. Maka demikian pula sebaliknya, kalau kita mengisi di waktu-waktu tersebut dengan amal soleh dan ibadah, maka pahala juga bernilai yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan taufik kepada kita untuk mengisi waktu yang mulia ini dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Di antaranya dengan kita sama-sama duduk di majelis ilmu, membahas di antara ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita atau tahsinul Qur'an. Tahsin Al-Qur'an khususnya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Walaupun makin kesini mungkin kelihatannya teman-temannya semakin berkurang gitu. Iya, ini mungkin karena pengaruh suhu udara yang semakin dingin ya. Kalau istilahnya sekarang atau secara ilmiah itu karena jarak bumi itu sekarang mencapai jarak yang terjauh dari matahari. Seperti itu. Jadi menyebabkan kalau di siang hari itu panasnya luar biasa. Kalau kata orang teman-teman itu panasnya ngentang-ngentang. Kalau malam sebaliknya, dinginnya luar biasa. Insyaallah. Saya itu beberapa kali ini pulang kalau dari pengajian itu biasanya sampai ini nggak kena sarung tangan, itu dinginnya seperti kena air es itu, insyaallah. Ya, mungkin karena itu. Dan kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu merasa ada yang kurang, karena berapapun yang hadir tatkala kita duduk di majelis ilmu, Allah tetap memuliakannya. Karena kemuliaan suatu majelis ilmu itu tidak dinilai dari banyaknya orang yang hadir atau yang lainnya, tapi Allah sendiri yang sudah memuliakannya. Ini Masya Allah nih, kalau kita hitung ini masih tergolong banyak ya Bapak Ibu. Ada salah seorang guru kami itu, beliau itu ngisi pengajian kalau berangkat itu jaraknya kurang lebih hampir 20 kilo.
Kalau bolak-balik itu 40 kilo kurang lebih. Nah, itu awal-awal dulu ngisi pengajian yang hadir pernah satu kali yang hadir itu cuma satu orang, Pak. Takmirnya toh. Subhanallah. Kemudian Ustadz mengajak kami untuk ayo sama-sama kita bantu masjidnya dimakmurkan. Alhamdulillah saya ajak teman satu orang, kita datang pekan depan, alhamdulillah nambah Pak jamaahnya 4 orang. Terus berjalan sampai sekarang yang hadir itu kurang lebih hampir 50 orang kadang. Ini buah dari keistiqomahan. Intinya yang penting ajak. Mau berapapun yang datang jalan terus gitu. Insya Allah akan Allah berkahi. Di antara keberkahan ilmu itu adalah semakin banyak yang belajar, semakin banyak yang mendapatkan manfaat darinya insya Allah. Demikian juga yang kita pelajari adalah ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan saking pentingnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini sampai-sampai disebutkan bahwasannya ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah. Dalam suatu hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang banyak dari kalangan manusia. Mempunyai keluarga yang banyak dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapakah mereka, siapakah keluarga Allah itu? Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Di antara para ulama yang menafsirkan tentang keluarga Allah itu seperti apa? Di antaranya adalah Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah, beliau berkata, ahlullah, keluarganya Allah itu adalah wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli Quran adalah keluarganya Allah. Dan siapa ahli Quran itu? Beliau rahimahullah taala mengatakan ahli Quran adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran. Mereka membacanya di waktu-waktu malam dan mereka membacanya di ujung-ujung siang, yaitu ketika pagi dan sore. Demikian juga dikatakan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, beliau mengatakan ahli Quran adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Dan orang gak mungkin bisa hafal Quran, gak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak belajar. Makanya kita salah satu duduk di majelis Al-Quran seperti ini, majelis yang mempelajari membaca Al-Quran seperti ini adalah salah satu upaya kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara keluarganya dari kalangan manusia. Orang itu kalau sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya Allah, maka akan Allah berikan keutamaan yang besar kepadanya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tentang memperbaiki bacaan Al-Quran, yakni kita mulai dengan memperbaiki atau cara pengucapan huruf-huruf dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf, dijelaskan para ulama. Maka penting bagi kita untuk mempelajari cara mengucapkan setiap hurufnya dengan benar. Kemarin terakhir kita sudah masuk di makhraj atau huruf yang keluar dari pangkal lidah. Ada berapa kemarin hurufnya Pak? Pangkal lidah ada 2 ya. Pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit lunak, langit-langit yang dalam, itu hurufnya huruf qaf. Kemudian
pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras, langit-langit yang di luar, yaitu huruf kaf. Kita murojaah dulu kedua huruf tersebut. Kita kasih harokat fathah a, kasrah i, dhammah u, ya. Dan dibunyikan dengan sempurna bunyi harokatnya. Itmamul harokat itu penting. Jadi kalau i ya i, jangan e. I gitu, seperti itu. Baik, kita coba dari huruf q terlebih dahulu. Yang pertama huruf q. Q, qi, qu, aq. Kita coba q, qi, qu, aq. Ya. Yang kedua huruf kaf. Ka, ka, ki, ku, ak. Ya. Kaki, ku, ak. Ya. Nah, sekarang dari pangkal lidah kita mundur lagi, lebih ke dalam lagi, yaitu huruf atau makhraj yang setelah pangkal lidah apa Pak? Terakhir ini, bagian terakhir yang makhraj yang kita pelajari. Sisa ini doang, apa? Tenggorokan, makhrajnya dulu. Makhrajnya ada di tenggorokan. Tenggorokan kita bagi 3. Ada adnal halq, kemudian wasatul halq, dan satu lagi aqsal halq. Jadi ada tenggorokan bagian atas atau bagian luar, kemudian tenggorokan tengah dan tenggorokan bawah atau bagian dalam. Ya. Kita masuk dari yang paling atas dulu, okay? Yang paling atas. Kita lanjutkan aja, nggak apa-apa. Insyaallah hurufnya mudah diingat ini, Pak. Baik, yang pertama tenggorokan bagian atas atau adnal halq. Hurufnya ada 2, yaitu huruf gha sama huruf kha. Gha sama kha, ya. Gha dan kha. Ya. Kemudian cara mengucapkannya atau beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melafalkan huruf gha. Yang pertama di antaranya adalah biasanya kalau huruf gha ini dia bergandengan atau bersebelahan sama huruf qa. Nah, biasanya diidghamkan, dimasukkan ke huruf qa. Contoh misalkan di la tuzigh qulubana. Nah, biasanya la tuzigh qulubana. Itu termasuk kesalahan karena huruf qa-nya jadi berubah jadi huruf qa. Jadi seolah-olah qa-nya huruf tasydid. La tuzigh qulubana. Tapi yang benar adalah kita coba dulu dari apa? Huruf gha sebelum kita masuk ke situ. Contohnya nanti kita kasih fathah, kasrah, dhammah, kemudian sukun. Okay. Yang pertama berharokat fathah. Gha, gha, ghi, hu, au. Ya. Jadi seperti itu pengucapan huruf gha. Coba kita sama-sama dari awal sampai akhir, perhatikan. Ghairu au. Monggo. Ya. Jadi biasanya kalau dia ketemu huruf qa tadi harusnya dibaca la tuzigh. Tuzigh. Dibaca biasanya ketemu qa la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana biasanya. Itu diantara kesalahan membaca huruf gha. Yang kedua biasanya nanti huruf gha-nya berubah jadi kha. Misalkan pada kata yaghsha. Yaghsha biasanya dirubah atau dibaca menjadi yakhsha.
yakhsha. Nah, ini juga diantara kesalahan huruf ghain. Dan yang ketiga adalah membaca huruf ghain, huruf gha dengan qalqalah. Ini paling sering biasanya. Contoh, ghairil magdu. Pernah dengar, Pak? Ya, saya pernah dengar yang seperti ini. Ada satu di sebuah masjid itu sering beliau, masya Allah. Semoga Allah beri petunjuk dan beri ilmu yang benar kepada kita semuanya. Sekali lagi, jadi itu diantara kesalahan huruf gha. Jadi yang benar adalah huruf gha dia punya sifat diantaranya adalah tawassut, ya, atau afan. Gha itu rokhawah, yang tawassut ain kemarin. Ya, jadi dia bukan berhenti, bukan tuzik tapi meldu atau tuzil qulubana. Jadi bukan magdu, bukan ghairil magdu atau ghairil magdu, tidak dikolkolahkan, tapi dia mengalir. Ghairil meldu. Nah, seperti itu. Itu contoh penerapan sifatnya. Nanti insya Allah kita praktek di surat Al-Fatihah. Baik, kemudian sebelum kita lanjutkan huruf kha, kita ulang sekali lagi. Gha, ri, hu, al. Ya, kita coba. Gha, ri, hu, al. Monggo. Ya. Ujungnya jangan ditambahin enggak ada e-nya ya, Pak. L gitu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua huruf kha. Ya, masih di tenggorokan yang atas atau tenggorokan bagian luar. Huruf yang kedua adalah huruf kha. Kha. Mulutnya dibuka seperti kita mau ini aja. Kha. Kha. Ya. Sama juga seperti huruf kha dan gha itu mengucapkannya tanpa memonyongkan bibir, jadi bukan kha, tapi biasa, bibirnya biasa. Kha, khi, khu, akh. Ya, huruf kha ini lebih kasar daripada huruf gha. Lebih kasar dia. Baik. Coba kita baca bersama-sama. Kita kasih harakat fathah sampai dengan sukun. Perhatikan. Kha, khi, khu, akh. Moga. Kha, khi, khu, akh. Ya. Jadi huruf kha ini lebih kasar dia. Seperti orang kalau ibarat kata itu mau apa? Gitu. Mau buang apa ya? Mau batuk, mau mengeluarkan dahak seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada getarannya di tenggorokan kita. Kha, ya seperti itu. Baik. Nah, untuk huruf kha biasanya kesalahan yang sering terjadi kalau mengucapkan huruf kha adalah dia tidak menebalkan huruf kha-nya. Jadi biasa seperti huruf h tapi bunyinya o. Khalidi misalkan khalidina fiha. Nah, tapi yang benar khalidina fiha abada, misalkan seperti itu. Itu diantara kesalahan mengucapkan huruf kha. Kita coba sekali lagi. Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, khu, akh. Ya, baik. Insyaallah. Nah, seperti itu, betul. Baik. Kemudian yang kedua, kita langsung praktek dulu di surah Al-Fatihah. Kita baca sama-sama kembali dari ta'awudz. Saya bacakan dulu, kita murojaah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di lafaz ta'awudz yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama di awal huruf hamzah dan ain. A'udzu, yang huruf ain yang kedua, jangan dua-duanya a'udzu tapi a'udzu. Ya, yang pertama hamzah a. Ya, yang kedua baru ain au. Bukan juga dua-duanya hamzah, bukan a'udzu, tapi a'udzu billah. Jadi seperti itu. Kita coba sekali lagi, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah minasyaiton. Huruf yang pertama shin minasya. Kemudian huruf ya-nya, huruf ya di situ tipis, syai. Biasanya jadi tebal karena sebelahnya huruf to. Huruf to tebal. Jadi kadang-kadang karena ingin bersiap-siap di huruf to biasanya minasyayuto syayu. Jadi yu. Padahal itu tipis. Syai ditarik rahangnya. Syai. Minasyaitonir rajim. Coba. Minasyaitonir rajim. Ya, seperti itu. Di lafaz ta'awudz. Kemudian di basmalah sama juga. Huruf ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. A sama a beda. Yang benar pakai ain. Rabbil alamin. Gimana? Sekali lagi 1 2 3. Rabbil alamin. Kemudian di ayat yang selanjutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim, itu sama di basmalah, ro-nya ditebalkan Ar-Rahmanir Rahim. Coba
Coba 1, 2, 3. Ya, hanya ada udara yang mengalir, roh. Ya. Tapi tidak sampai bergetar, roh. Biasa, roh. Ya, ha, roh. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian di ayat yang selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin. Perhatikan di huruf waw disempurnakan. Kemarin huruf waw itu dengan membulatkan bibir. Yau, Maliki yau. Nah, disempurnakan. Yaumiddin. Sekali lagi, Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu huruf waw sukun. Kemudian ayat yang selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya ditasydid. Kemudian huruf dal du pendek. Jangan dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa tapi disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Nasta'in pakai ain lagi. Nasta'in. Gimana, Pak? Nasta'in. Sekali lagi kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di dua ayat yang selanjutnya itu yang perlu diperhatikan adalah huruf-huruf yang tebal. Di ayat yang ke-6 misalkan ihdinas nasy. Ya. Sekali lagi perhatikan ihdinas shiratal mustaqim. Monggo 1, 2, 3. Ihdinas shiratal mustaqim. Huruf sha latihannya dengan huruf sa. Coba sa si. So si. Ya. Si yang pertama huruf sin si. Biasa si nah, intinya jangan dijadikan huruf shin sha shi. Ya, itu dia sudah berbeda. Ya. Huruf sha itu mirip makhrajnya, sifat-sifatnya itu hampir sama persis dengan huruf sin, huruf sa. Bedanya cuma satu. Huruf sha itu dia tebal, isti'la dan juga itbaq. Jadi dia sangat tebal. Jadi kalau huruf sin tipis banget. Sa, si. Coba. Sa, si. Ya, lagi. Sa, si. Ya, kalau sha ditebalkan. So, nah seperti itu. Jadi dilatih terus untuk menebalkan bunyi huruf sha-nya. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya juga sama. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi di kalimat an'amta yang pertama hamzah a an, yang kedua baru ain am. Ya. An'amta 'alaihim. Coba. An'amta 'alaihim. Di ayat atau di kemudian terakhir gha tadi sama kita pelajari tadi ghairil. Coba. Ghairil maghdu. Nah,
Jangan diseret, jangan maghdu, enggak ada e-nya. Tapi maghdu. Ya. Huruf dhad kemarin cuman satu di tempat atau keluarnya itu cuman satu huruf dhad yaitu di pinggir lidah dengan gigi geraham yang atas. Jadi ditempelkan salah satu atau keduanya, mau yang kanan aja atau yang kiri saja atau keduanya boleh. Kalau yang kiri sudah enggak ada giginya, yang kanan berarti Pak. Atau yang sebaliknya juga, kalau yang kanan sudah kurang giginya, yang kiri berarti enggak apa-apa. Ini bebas. Yang mana yang mudah, huruf dhad. Biasanya yang paling mudah itu salah satu memang. Jadi ditempelkan pinggir lidah dengan gigi geraham yang samping. 4 gigi dari belakang. Jadi kalau bunyinya bo, lagi bo, di, du, du. Nah, bedakan sama zu. Ya, kalau zu itu lidahnya keluar. Zu. Kalau bo, bu, lidahnya di dalam, di belakang gigi, tidak sampai keluar lidahnya, ujung lidahnya. Jadi bu, bu. Jadi jangan ada zu, bukan zu. Lidahnya jangan keluar. Bu. Ya, maghdu. Kita coba. Ghairil maghdubi alaihim. Coba 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Kemudian juga sama, terakhir huruf dhad lagi. Walau do gitu. Walau dolin. Kurang lebih seperti itu di surat Al-Fatihah. Mungkin ada yang praktek dulu seperti biasa. Nanti insyaallah sama-sama kita belajar, sama-sama kita perbaiki. Tafadhal, silakan monggo yang ingin mencoba terlebih dahulu. Monggo Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sekali lagi diulangi Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang pertama di depannya dulu. Au, jangan langsung, jangan au, bukan au tapi dipisah. Au, dipisah Pak. Au, coba gitu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian yang kedua huruf shinnya minash. Tengah lidah ditempelkan dengan langit-langit di mulutnya. Minasyaitonir rajim. Sekali lagi diulangi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sudah lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan cepat-cepat. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Temponya harus sama terus sampai akhir dari awal, konsisten gitu. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi lanya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lanjut. Ar-Rahmanir
disempurnakan. Maliki kiyau. Ya, sekali lagi. Maliki yaumiddin. Di kiyaunya pelan-pelan aja, Pak. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, terus Iyyaka na'budu wa iyyaka ya, nasta'in. pelan-pelan. Iyyaka na'budu. Coba sampai situ. Iyyaka na'budu. Nah, huruf K-nya dijelaskan. Ka. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Baik, sekarang disambung. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pelan-pelan sekali lagi, terakhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Go. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang wa iya kedua juga sama. Wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka. nasta'in. Lanjut. Dinas. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqimnya mustaqim gitu. Dari ihdinas boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. do-nya jangan terlalu ditekan, lembut aja. Waladdallin. Coba. Dari Waladdallin. sekali lagi coba. Gitu, Pak. Waladdallin. Ditahan dulu. Ya, jadi do-nya sudah benar keluarnya, cuman tadi ketika tasydidnya dia agak tertahan sebentar, mengalir dulu udaranya. Ya, seperti itu. Waladdallin. Ya, balik lagi. Do-nya halus, jangan do, tapi do. Terakhir. Waladdallin. Ya. Sama limnya dol, tasydid ke lam. Waladdallin. Terakhir coba. Waladdallin. Insyaallah. Ada mungkin azan dulu atau azan dulu mungkin, insyaallah. Nanti insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, praktek lagi. Sekarang kita dengarkan kumandang azan terlebih dahulu. Pada muazin kami persilakan.
أشهد أن